Halo Sobat Happy Coding, kembali lagi ya. Pada kali ini kita akan coba integrasi WhatsApp Web.js ya, yang dimana nanti kita akan bisa mensimulasikan WhatsApp kita di dalam code Node.js ya, yang biasanya dipakai sama CRM ya. Oke, kita mulai. Nanti yang sudah ada di layar ya di sini ya. Nanti kalian bisa klik guide yang ada di sini. Nah, di sini kita akan pakai package WhatsApp Web.js ya. Nah, di sini, versi Node.js 12 atau lebih ya. Versi Node.js yang saya gunakan di sini versi 18 ya. Oke, kita mulai. Kita copy aja. Copy ini aja deh. Nanti ada icon dollar ya. Oke, kita buat project folder biasa seperti biasa. Kita masuk. Nah, kita seperti biasa generate package. Ya, misalnya namanya WA aja ya. Oke, kita install. Nah, di sini ada keterangan nih ya. Jika teman-teman menggunakan Linux server atau Ubuntu ya, silakan install ini ya, diinstal dulu ya. Nah, langkah pertama kita copy ini aja ya. Kita buat seperti biasa file index.js, open editor. Nah, di sini ya kita pastekan saja QR code generation. Oke, kita butuh ini ya. Jadi seperti yang ada di WhatsApp di Google Chrome ya, atau di Firefox ya. Nanti dia butuh untuk proses buat scan ya, scan QR ya. Oke, sudah. Nah, di sini ya. Di sini kita tambahkan QR code. Nah, di sini nanti kita tambahkan juga ya. Oke, kita mulai. Nah, kita hapus saya dulu ya. Client QR code generate QR. Nah, di sini nanti dia akan ini ya, menampilkan QR code ya ketika kita running ya. Ini cukup simple kok. Nah, di sini anonymous function ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah di QR nih ya, sudah di QR, kita kasih konsol ya. Misalkan client is ready. Nah, setelah itu oke. Kita buat ngedapetin ini ya, teman-teman ya. Kita buat ngedapetin message yang dikirim ya. Nah, jadi nanti simulasinya jika
customer klik halo ya, misalkan ya, jika customer klik halo, nanti kita otomatis reply, misalkan message.reply. Nah, ini ya. Nah, di sini kita kasih simple ini ya, simple message aja ya, misalkan terima kasih telah. Oke, di sini kita enter aja ya. Terima kasih telah menghubungi Aroma Parfum, misalkan official WhatsApp Aroma Parfum. Nah, ini bintang-bintang nanti di bold ya maksudnya ya. Nah, di sini kita kasih simple ya. Ketik satu untuk berbicara dengan customer service atau CS ya, kita singkat ya. Atau di sini ketik 2 untuk mengakhiri percakapan. Nah, di sini kita buat sebuah kondisi ya, yang dimana jika si user ketik 1 atau si customer ketik 1, ini simple ya teman-teman ya, yang dimana nanti kalian bisa coba-coba ya. Basic dari pembuatan API CRM nih di sini ya teman-teman ya. Misalkan dia ketik message.body sama dengan 1, berarti kita kasih simple ini ya. Jadi auto reply ini ya, misalkan perkenalkan, nama saya Rita, customer service dari Aroma Parfum. Ada yang bisa saya bantu? Nah, contoh simpelnya seperti ini ya. Oke, jika dia milih 2 misalkan, kita kasih simple ini ya. Kita kasih simple statement ya. Misalkan terima kasih sudah menghubungi official WhatsApp Aroma Parfum. Nah, oke, jangan lupa terakhir client .init ya. Nah, seperti ini ya, simple ya. Di sini nanti akan saya jelaskan yang dimana di sini dia akan mengenerate ya, ketika di running nanti ada QR code ya jika berjalan dengan baik ya. Nah, jika QR code-nya sudah berhasil di-scan ya oleh handphone kita ya. Di sini handphone yang di-scan itu handphone si CS ya misalkan ya. Nah, message yang ada di sini, jadi ketika si customer di sini simulasinya misalkan halo ya, nanti apapun ya, nanti entah kalian bisa nulis sesuai dengan kebutuhan ya, silahkan ya di sini ya. Nah, biasanya di sini ketika di sini get from API nih, yang di sini, yang dimana nanti kita akan kasih statement atau kasih auto reply jika dalam waktu 24 jam dia tidak ada komunikasi ya. Maksudnya dalam waktu 24 jam dia tidak WhatsApp ya di sini ya, misalkan. Nah, biasanya di sini untuk
insert ke table by API ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga ya. Jadi biar history chattingnya tahu ya, kita dapetin ya ke table kita ya, entah pakai MongoDB atau MySQL ya, itu bebas ya, terserah ya. Oke, kita coba ya. Kita coba running seperti biasa ya, node index.js. Nah, ini sudah running ya. Oke, di sini saya ini ya, tautkan perangkat ya di handphone saya ya. Nah, di sini saya tautkan perangkat. Nah, ketika berhasil nanti dia ada ini ya. Nah, ini sudah berhasil, nanti akan muncul ini ya, client is ready. Nah, sudah ya, client is ready. Oke, saya coba buka di sini WhatsApp. Oke, saya di sini coba open WhatsApp ya. Nah, di sini saya coba halo ya. Ketika saya coba klik halo, otomatis di sini akan auto reply ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cuma simple simulasi ya. Nanti bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kita coba misalkan saya ketik halo ya. Nah, di sini ya. Terima kasih telah menghubungi official WhatsApp Aroma Parfum. Nah, seperti ini ya. Nah, jika mau rapi harusnya seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Coba kita restart. Oke, kita mulai lagi. Tadi saya sudah restart. Nah, di sini apabila saya klik halo, di sini akan muncul ya, di sini ya, otomatis ya, auto replay ya. Nah, tadi kan sudah kita rapikan ya. Nah, ini kan masih agak berantakan ya. Nah, ketika saya ketik halo. Nah, di sini ya. Terima kasih telah menghubungi official WhatsApp Aroma Parfum. Ketik 1 untuk berbicara dengan CS. Nah, sama ya. Ketik 1 untuk berbicara dengan CS. Nah, ini maksudnya apa nih? Biar nanti hurufnya bold seperti ini ya. Ketik 2 untuk mengakhiri percakapan. Oke, kita coba ya, ketik 1 ya. Nah, perkenalkan, nama saya Rita, customer service dari Aroma Parfum. Ada yang bisa kami bantu? Nah, seperti ini ya. Yang ada di sini ya. Dan ketika kita klik 2 di sini, terima kasih sudah menghubungi official WhatsApp Aroma Parfum ya, seperti di sini ya. Nah, dari aplikasi simple seperti ini nanti bisa kita kembangkan menjadi CRM ya, yang dimana nanti kebutuhannya seperti mungkin seperti yang ada di CRM pada umumnya ya, bisa kirim WhatsApp via portal atau via dashboard ya, tanpa melalui aplikasi WhatsApp tersebut ya. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan ya, biar nanti kalian tidak agak sedikit tidak bingung ya. Nah, di sini ketika di sini dia ngegenerate di sini ya, ngegenerate QR yang ada di sini nih. Nah, ketika client on ready, nah di sini ya, client is ready ya, yang tadi ya. Nah, client is ready itu kita sudah ini ya, sudah real device kita seperti biasa ya, kayak misal kita mau aktifkan di Firefox atau di Google Chrome. Nah, di sini di WhatsApp kan ada perangkat tertaut ya, atau tautkan perangkat ya, seperti itu ya. Tautkan perangkat, nanti kita scan. Ketika sudah berhasil, baru ya dapat konsol, dapat message client is ready. Nah di sini ketika client on that message ya. Nah, yang diketikkan di sini, yang diketikkan saya sebagai customer nih di sini ya. Di sini saya simulasikan halo ya. Nah, ketika saya simulasikan halo, terima kasih telah menghubungi official WhatsApp ya. Nah, di sini seperti sama ya, seperti ini ya. Nah, ketika message body sama dengan 1, nah di sini nih. Perkenalkan, nama saya Rita, customer service dari Aroma Parfum. Ketika 2, terima kasih sudah menghubungi official WhatsApp Aroma Parfum. Nah,
Sama ya seperti ini ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa cek di sini ya. Entah kirim image dan yang lain-lain atau kirim notifikasinya dan yang lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Nah, jadi gini sobat ya. Dari aplikasi yang simple kita buat aja di sini ya. Ini kan istilahnya logic ya, yang dimana nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Umumnya yang saya buat nih ketika di sini nih, saya get from API dulu nih. Untuk apa? Untuk tahu nih bahwa dia nggak interaksi selama 24 jam. Jika dia belum interaksi selama 24 jam, apapun yang mereka tulis, misalkan customer yang tulis, nah di sini saya akan auto replay dan seterusnya. Yang pasti ketika auto replay di sini, saya masukkan dulu nih ke table by API-nya. Seperti ini ya, biar nanti lognya itu kesimpan di history kita dan kita bisa tampilkan di list table ya. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa jika belum subscribe, silakan untuk subscribe ya. Dan jika videonya sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk di like ya dan nyalakan semua notifikasi. Terima kasih.